Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti, kali Iko jumpa lagi masih bersama di Iko Berita Tahapo-hapo. Tapi kali Iko bibi ucak-ucak lagi jomblo alias dewean. Karena jadi entah kemana entah megie. Tadi kata dia terjebak hujan. Karena memang segini itu kan lagi musim hujan. Nah, tidak tentu juga lah cuaca. Nah, tapi ya bibi ucak-ucak kok aso-aso dia kok ngilang tak kemana entah kok terbawa arus. Arus dia terbenung dalam air tuh. Ganti-ganti, pokoknya dalam 1 jam ke depan bibi ucak-ucak akan menemani ganti-ganti menyajikan berita-berita terhangat, terupdate, teraktual pastinya. Dimana lagi kalau bukan di Iko Berita Tahapo-hapo. Balik lagi di Iko Berita Tahapo-hapo. Nah, kali Iko ganti-ganti ada di segmen kriminal. Yang pertama Iko ada tentang sumur ilegal drilling meledak. Duar. Nah, Kapolres tetapkan 2 pekerja sebagai tersangka. Aktivitas minyak ilegal atau illegal drilling yang beroperasi di kawasan Tahura Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi meledak. Akibatnya seorang pekerja tewas disambar api yang membakar sumur minyak tersebut. Macam mana berita ganti-ganti kita tengok dulu. Iko dia berita. Api yang membakar kawasan sumur-sumur ilegal drilling di lokasi membesar. Tahura Senami yang menjadi lokasi aktivitas ilegal drilling. Sedikitnya merusak 10 hektar lahan Tahura akibat kobaran api yang masih menyala. Video amatir yang diambil warga sekitar ketika kejadian kebakaran di lokasi sumur minyak ilegal drilling pada Jumat malam lalu di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Akibat dari kejadian itu, seorang pekerja berinisial D pun ikut terbakar dan meninggal dunia. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto dalam konferensi pers menyatakan kronologis kejadian disebabkan ulah pelaku D yang melaksanakan aktivitas di areal sumur minyak meski telah mendapat larangan beraktivitas oleh rekannya di malam hari. Naas ketika menyalakan genset, memicu percikan api hingga menyambar seluruh sumur minyak ilegal yang berada di sekitar. Hingga saat ini api pun masih belum berhasil dipadamkan, mengingat di kawasan sumur minyak tersebut mengandung gas bumi. Inisial D meninggal dunia, inisial S dan inisial E. Untuk barang bukti 1 buah trik. Untuk kronologinya yaitu saudara D masuk ke lokasi sekitar pukul 18. Kemudian ada salah satu saksi yang memperingatkan agar saudara D tidak melakukan kegiatan karena hari mulai gelap. Dari kejadian tersebut, polisi telah menetapkan 2 tersangka lainnya berinisial S dan E yang merupakan pekerja illegal drilling. Tersangka ini pun akan disanggahkan dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman penjara 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Itulah ganti-ganti, rupoy api besar nih ganti-ganti nyambal lah dengan pekerja tadi tuh. Lah tahu aktivitas itu tuh berbahaya, tidak yo untuk merugikan juga lingkungan-lingkungan sekitar. Masih go, kini tuh ada nyawa yang terpanggang tadi tuh masih go. Kamu, abah kamu koy, tutup lah pak minyak ilegal tuh pak, yo merugikan sebenarnya itu. Ganti-ganti lanjut lagi dak yo di berita kedua karena tandem mendetik kini tuh dak jadi agak macam mana gitu kan, tak biasa waktu tinggal seorang-seorang macam ko. Lanjut deh ganti-ganti ya. Di berita kedua kok ada tentang komplotan curanmor diringkus Polsek Kumpe Ulu. Kamu kok ngapo lah maling motor, kamu kok enak kamu maling duku be mutik duku kamu dukunya jatuh tuh daripada kamu maling motor nyusai wak tuh nak berjualan duku kok di Jambi kok. Lanjut be aku nak baca berita kok. 3 komplotan pencuri motor yang meresahkan warga di wilayah Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi berhasil diringkus tim unit Reskrim Polsek Kumpe Ulu beserta barang bukti 9 sepeda motor hasil kejahatan pelaku.
Ada 9 motor tapi alhamdulillah ketemu. Tapi entah berapa lah kamu ambil tuh, macam mana kamu tuh, apa dak ngerugi diri kamu, orang tua, kamu malu, Tapi Bibi Ucak-Ucak nak nengok dulu motor yang ketemu tu, mana tahu motor Bibi Ucak-Ucak ada di situ. Walaupun tak pernah kehilangan motor. Kita tengok dulu beritoy. Iko dia beritoy. Inilah 3 komplotan sindikat pencurian sepeda motor tersebut. Satu orang tersangka berperan sebagai penadah yang selama ini telah meresahkan warga di wilayah Kecamatan Kumpe Ulu. Berhasil diringkus oleh tim unit reskrim Polsek Kumpe Ulu. Ketiga pelaku tersebut berinisial BY 18 tahun, WL 23 tahun, dan OM 36 tahun, warga Kecamatan Bahar Selatan. Para pelaku pencurian sepeda motor ini merupakan jaringan yang paling dicari pihak kepolisian karena telah banyak laporan warga terkait kehilangan sepeda motor di wilayah Kumpe Ulu, Puro Jambi dan sekitarnya. Setelah polisi melakukan pengembangan atas kasus pencurian tersebut, dari salah satu tersangka yang berperan sebagai penadah di wilayah Kecamatan Bahar Selatan, Puro Jambi, polisi berhasil menyita tak kurang dari 9 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan dari berbagai wilayah di Kabupaten Muaro Jambi dan sekitarnya. Jadi unit reskrim Polsek Kumpe Ulu menangkap 2 orang pelaku pencurian nomor di wilayah Polsek Kumpe Ulu, dan kemudian kita mengembangkan ke Polsek Bahar Selatan yang diduga penadahnya. Kita mendapatkan pelaku penadah 1 orang di sana, dan di sana kita mengembangkan untuk ranmor yang diduga hasil dari tindak kejahatan, mendapat 9 unit dari Bahar Selatan di unit itu. Jadi memang dari Polsek Kumpe Ulu mendapat keluhan dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor di malam hari. Jadi untuk modus operandi pencurian sepeda motor ini dengan menggunakan gunting atau pisau. Gitu. Atas perbuatan ketiga tersangka tersebut, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Ganti-ganti 9 motor tadi tuh motor Bibi Ucak-Ucak atau keluarga Bibi Ucak-Ucak. Alhamdulillah Bibi Ucak-Ucak jangan sampai lah ada kejadian macam tuh di paling motornya. Dan untuk kanti-kanti yang sudah tertangkap tadi tuh jagolah kanti-kanti. Yo, kamu nyusai diri orang lain, nyusai orang tua kamu, malu, kamu kemaluan orang tua kamu tuh punya anak macam kamu tuh, tangan panjang. Lah didorong polisi baru tahu masuk. Lanjut berita ketiga. Ada tentang dugaan korupsi Perumda Tirta Pengabuan, Kejari Tanjung Jabung Barat belum tetapkan tersangka. Apa? Seperti sudah biasa kita mendengar hal-hal ini. Dugaan korupsi penggunaan anggaran subsidi PDAM Tirta Pengabuan tahun anggaran 2019 sampai 2021 belum ada kejelasan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Penyidik telah memeriksa lebih dari 20 saksi untuk diminta keterangan, termasuk mendatangkan 2 ahli untuk diminta pendapatnya. Terkait hal ini ditangkapi langsung oleh Kasipitsus Kejari Tanjung Jabung Barat, Bapak Sudarmanto. Macam mana berita ganti-ganti? Sebelum nak berkomentar kita tengok dulu berita ganti-ganti. Iko dia berita. Penanganan perkara dugaan tindakan pidana korupsi Perumda Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan sejak tahun lalu. Hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan atas penyalahgunaan dana subsidi Perumda Tirta Pengabuan oleh pihak Kejari Tanjung Jabung Barat. Diketahui pada tahun 2019 pemerintah daerah mensubsidi ke PDAM Tirta Pengabuan sebesar Rp6.137.871.352. Pada tahun 2020, pemerintah daerah kembali mensubsidi sebesar Rp5.960.815.574. Kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp7.043.441.650 untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, Kasih Pidana Khusus Kejari Sudarmanto menjelaskan pihaknya telah mengajukan permintaan kerugian keuangan negara ke BPKP.
Di November, Kasih Intel dan tim melakukan ekspos di BPKP. Pada saat ekspos di BPKP, Kasipitsus menyebutkan Korwas Investasi BPKP menyatakan bahwa perkara ini pernah dilakukan pemeriksaan tahunan oleh BPK di tahun 2022 terhadap anggaran subsidi tahun 2021. Pihak BPKP meminta kepada pihaknya untuk berkoordinasi dengan BPK-RI. Akhirnya ia ke Jakarta berkoordinasi dengan auditor utama investasi BPK dan dirinya telah menjelaskan hasil ekspos dengan BPKP. Diambil kesepakatan untuk menghitung kerugian negara adalah BPK sehingga membuat ekspos 2 kali. BPKP menyatakan karena ini pernah dilakukan pemeriksaan LHP tahunan oleh BPK di tahun 2022 terhadap anggaran subsidi tahun 2021. Pihak BPKP minta kepada kami untuk berkoordinasi kepada pihak BPK RI. Nah, karena ini sudah temuan BPK, apakah mereka mau ngitung? Kira-kira gitulah ya kan. Akhirnya saya ke Jakarta menemui pihak auditor utama investigasinya BPK, jelaskan hasil ekspos kami dengan BPKP. Diambil kesepakatan pada saat itu bahwa yang akan menghitung kerugian negara adalah BPK. Makanya eksposnya akhirnya 2 kali, ke BPKP ekspos, ke BPK pun ekspos. Nah, jadi bulan Desember kemarin saya udah ekspos permulaan dengan BPK RI yang di Jakarta. Nah, setelah ekspos pendahuluan itu, mereka meminta kami untuk mengirimkan surat permintaan perhitungan kerugian keuangan negara. Selain itu, Sudarmanto menambahkan, menurutnya telah dilakukan ekspos pertama dan kedua bersama BPK RI. Namun butuh proses panjang sehingga ditetapkan tersangka. Perhitungan kerugian keuangan negara. Setelah itu barulah kemarin minggu lalu, beberapa hari yang lalu saya dan tim melakukan ekspos lagi yang kedua. Jadi maksud saya agar informasinya jelas kan. Kok dulu BPKP Pak, sekarang BPK kan, mana tahu itu pertanyaannya kan. Jadi itulah karena pernah dilakukan pemeriksaan tahunan di LHP-nya BPK, makanya kawan-kawan dari BPKP menyarankan agar melakukan perhitungan BPK saja. Itu intinya. Ada penambahan saksi, penambahan yang pemeriksaan? Ada. Jadi ya kami itulah ekspos, kalau kita ekspos dengan auditor tuh kita paparkan, auditor ngasih masukan. Oh yang ini tolong periksa lagi ya, kira-kira seperti itu. Jadi makanya itulah diadakan ekspos dengan para auditor itu tujuannya. Jadi kalau dari sisi mereka seperti ini, sisi kita sudah sini, nanti dikomunikasikan. Kira-kira berapa yang Pak dari ditetapkan sebagai tersangka? Sebagai statement Pak jadi tadi itu nanti setelah PK-nya keluar. Siap. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Oi, ganti-ganti balik lagi di berita tahapo-hapo kalau tadi tuh moto nyok moto siapa moto Akias aku tumbuh tadi tak pola tapi Akias tuh banyak duit tak pola ganti-ganti lanjut kita baca berita koyo ganti-ganti lah nunggu dari tadi dah. Nah, ganti-ganti di segmen kali kok ada tentang serba-serbi. Nah, diduga tangki bocor 1 unit motor terbakar di Tanjung Rambai, di SPBU Tanjung Rambai, Sarolangun. Nah, sebuah sepeda motor milik seorang warga di Kabupaten Sarolangun ludes terbakar di SPBU Tanjung Rambai. Akibat sambaran api dari bawah tangki motor, api juga menyambar 1 unit mesin dispenser pengisian BBM jenis Pertamax. Nah, itu kan apa tuh yo? Bisa terbakar tuh. Nah, macam mana kalau kita tengok dulu beritoy? Nah, ikut dia beritoy. 1 unit sepeda motor milik seorang warga di Kabupaten Sarolangun hangus terbakar akibat tangki motor yang bocor. Kebakaran sepeda motor milik warga terjadi di SPBU Tanjung Rambai pada Kamis sore. Kebakaran terjadi saat pemilik motor sedang mengisi BBM jenis Pertamax. Namun tak disangka motor yang dikendarainya diduga ada kebocoran pada bagian tangki. Kemudian pemilik kendaraan mencoba menghidupkan kembali mesin kendaraannya di SPBU tersebut. Api dengan cepat menyambar ke bagian motor, sehingga kendaraan milik warga ini ludes di lahap si jago merah. Andre Chandra selaku manajer SPBU menjelaskan, percikan api dari bawah tangki sepeda motor yang bocor juga menyebabkan 1 unit mesin dispenser pompa BBM tersambar api. Akibat api yang semakin membesar, sehingga petugas SPBU berjibaku memadamkan api dengan menggunakan apar.
Dalam pemadaman api tersebut, SPBU mengalami kerugian 4 unit apar kecil dan 1 apar besar. Sementara untuk warga yang mengisi BBM tersebut mengalami luka bakar pada bagian kaki dan kerugian 1 unit kendaraan jenis Vario. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mematikan kendaraannya pada saat mengisi BBM, serta mematikan handphone dan selalu waspada akan kebocoran pada tangki kendaraannya, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terulang kembali. Kejadian kronologi motor yang terbakar, yang lebih paham di lapangan Pak Operator, Pak Operator yang menjelaskan. Minyak tadi ya, bocor nih. Jadi sudah bocor tadi, sudah saya bilang, bawa depan dulu, bawalah bengkel motor ke bengkel motor ini. Ya, apun-apun nak hidupkan bawa ke depan. Akhirnya terbakar tuh Bang ya? Akhirnya terbakar tuh. Percikan api, didorong lagi Bang ya? Jadi dorong sampai situ. Ini habis berapa apar nih Bang untuk memadamkan motor yang terbakar ini? 5 apar kecil, 5 apar kecil, 1 apar besar. Dibantu dengan apar besar Bang ya? besar ya. Himbauan untuk masyarakat ataupun para pengendara yang sedang misi minyak seperti apa nih Bang? Ya, setiap keselamatan pasti operator selalu mengingatkan Bang. Seperti matikan mesin, semua sudah sesuai SOP yang ada kan. Ya. Namun ya namanya manusia kan ada lalainya. Oh gitu. Jadi inilah kejadiannya kan. Beruntung dalam insiden kebakaran ini tidak memakan korban jiwa, hanya saja mengalami kerugian yang diperkirakan puluhan juta rupiah. Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti perlunian gitu untuk servis motor. Kalau serasa motor kamu tuh ada elo, atau misal kamu lagi berjalan ada netes tuh mobil, itu tuh nyok mobil. Kalau mobil masih elok ada tengok ada AC. Kalau motor AC alami, ya kamu sering servis motor kamu tuh biar ada insiden macam tuh tadi tuh merugikan juga, merugikan kamu, merugikan orang banyak. Kalau meledong tadi tuh, SPBU tuh macam mana? Tapi tidak perlu ganti-ganti, untuk jadi pelajaran ganti-ganti biar selalu berhati-hati. Lanjut ganti-ganti, di berita kedua ada tentang Dewan sampaikan penyaluran gas 3 kilo di Alam Barajo menjadi persoalan. Kenapa menjadi persoalan? Mari kita lanjutkan membaca. Persoalan penyaluran dan distribusi gas 3 kg subsidi Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi masih menjadi persoalan hingga saat ini. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Jambi, Dapil Kota Jambi pada saat dirinya melaksanakan reses di Kecamatan Alam Barajo. Nah, macam mana dulu berita ganti-ganti sebelum kita komentari, kita tengok dulu berita. Macam mana berita? Ikut dia berita. Anggota DPRD Kota Jambi Dapil Alam Barajo menerima keluhan masyarakat Alam Barajo terkait pendistribusian gas 3 kg di Kecamatan Alam Barajo. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen yang merupakan Dapil Alam Barajo menyampaikan dirinya akan melakukan koordinasi dengan Komisi 2 yang memiliki wewenang pengawasan akan hal tersebut. Selain itu, dirinya juga akan menyampaikan keluhan masyarakat Dapil Alam Barajo kepada dinas terkait yang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Dan kartu gas yang tidak cukup, karena sering tidak dapat, itu mungkin jadi itu sudah disampaikan dan menjadi catatan pihak terkait untuk jalan sampai banjir itu dari pihak PUPR dan gas LPG tadi dari Dinas Perindustrian. Dirinya berharap agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan oleh dinas terkait agar tidak menjadi persoalan kembali. Sandi, JEK TV, melaporkan. Balik lagi di Iko Berita, hapo-hapo. Ganti-ganti jelang pemilu kok, ganti-gantilah sudah nentui dak siapa yang ganti-ganti bakalan coblos. Nah, mudah-mudahan dengan pilihan masing-masing janganlah sampai berebut ganti-ganti. Nah, dengan pilihan itu semoga siapa yang menang membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, di berita di segmen kali kok ada tentang pemilu ganti-ganti.
Nih ada jelang pemilu, layanan Dukcapil membludak. Jelang hari pemungutan suara pemilu 2024, pusat layanan Dukcapil Kota Jambi membludak. Masyarakat harus rela mengantri hanya untuk cetak kartu tanda penduduk atau KTP. Ngapo dak dari jauh-jauh hari ngurus macam tu ha, berselebehan kagi orang. Nak ngurus apa kamu mana nak ngurus pemilu ko ha. Tu bangko itulah kadang kau banyak nian kaum mageran nih kan, kaum kebahan kalau zaman kini tuh nyebut itu kan, segan ya rasa nak ngangkat badan tuh, nak bergerak tuh, sama boleh cembi ucap-ucap macam tu go sebenarnya. Tapi ganti-ganti kita tengok dulu berita sebelum kita komentari. Macam mana berita ganti-ganti? Iko dia berita. Mendekati hari pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024. Pusat Layanan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Jambi membludak. Banyak masyarakat yang ingin melakukan perekaman maupun cetak kartu tanda penduduk atau KTP. Ratusan orang harus menunggu lama dan duduk di luar untuk cetak KTP ataupun mengubah data kependudukan. Kebanyakan dari mereka melakukan cetak ulang KTP karena hilang. Salah satu warga Kota Jambi, Siti Aisyah, mengatakan dirinya telah antre selama 3 jam untuk cetak ulang KTP. Ini akan digunakan untuk syarat saat melakukan pencoblosan pemilu di tempat pemungutan suara atau TPS. Merekam KTP ya? Iya, bikin KTP nggak nak. Untuk apa nih KTP? Untuk orang pemiluan nih, tak? Pemiluan ini ya? Iya. Lah berapa lama kita nunggu di sini, nak? Udah dari jam 8 sampai 9. Jam 8. Oh, sekarang masih antrian ya? Iya, apa nak? Rame sekarang nih? Iya, udah apa lah, mana udah lagi. Mau pergi sini jauh kan anu. Tinggalnya di mana, Nek? Lantai 28. Di mana tuh? Kebun kopi. Jalan ke Selentang, jalan pergi ke Timbang Palembang. Herusha Putra, JEK TV, melaporkan. Apa kami? Berarti kamu selama kau belum ada KTP, kamu tuh hidup di dunia kok ha? Di Indonesia kau belum ada KTP, kamu tuh? Abah mau nak apa kau nak nyoblos ke baru lah kamu tahunan kalau kamu ada KTP. Lanjut ganti-ganti. Masa tenang Bawaslu copot alat peraga kampanye. Oh tuh, poy ada orang nyopot-nyopot baleho sekali itu pakai rompi-rompi tuh, ayu-ayu, abang-abang tuh. Nah, apa tuh? Di masa tenang pemilu 14 Februari, anggota Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Muaro Jambi dibantu Satpol PP Muaro Jambi melakukan penurunan atau pencopotan alat peraga kampanye caleg yang belum pada Minggu pagi. Nampaknya ada yang cair kok. Sebelum kita nyebutnya cair-cair kok, kita tengok dulu berita. Macam mana berita? Ikut dia berita. Memasuki masa tenang jelang pelaksanaan pemilu 2024, 14 Februari mendatang, jajaran anggota Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu pagi melakukan kegiatan penurunan pencopotan seluruh APK tempat umum berwilayah. Kegiatan ini juga dilakukan dengan pengawasan pihak kepolisian dan pihak Satpol PP setempat. Disampaikan oleh Dedi Mulyadi, Ketua Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Sebelumnya, pihak Bawaslu Muaro Jambi telah menginstruksikan kepada seluruh caleg untuk melakukan pencopotan APK caleg secara mandiri. Namun saat ini, seluruh yang tersisa di tempat umum dilakukan pembersihan oleh pihak Bawaslu Muaro Jambi. Penertiban alat peraga kampanye, karena memang masa kampanye sudah selesai. Ya. Karena sebelum kami melakukan penertiban, kami sudah melakukan himbauan kepada partai politik, habis itu kepada LPDPD dan tim kampanye daerah pasangan calon untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye secara mandiri. Kalau kami Bawaslu dan KPU itu bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi. Pihak Bawaslu juga berharap agar masyarakat Muaro Jambi juga ikut berpartisipasi dalam mengawasi bersama jalannya pemilihan umum 14 Februari yang akan datang. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, ganti-ganti, yo nyela. Minggu tenang kok, harus sih kita tenang. Nah, untuk pendukung-pendukung paslon kok harus tenang, otak dingin. Besok nak nyoblos tadi tuh kan. Nah, biar kamu tuh jangan sampai hari koi nak nyoblos dak. Tadi nyoblos, nyoblos kok kan tayangnya Rabu dak kok. Jadi nyoblos Rabu, cocok. Kamu tenang, menang dak menang kita harus hidup damai tetap.
Lanjut ganti-ganti, masih ada tentang berita banjir. Lokasi TPS di Muaro Jambi terendam banjir. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat lokasi TPS di Muaro Jambi terendam banjir. Dari semula yang terdata 179 TPS per hari, ini ada penambahan lokasi TPS yang terendam banjir yakni 12 TPS. Sehingga total lokasi TPS yang banjir mencapai 194 TPS di wilayah Muaro Jambi. Tapi seru juga kalau misalnya banjir, kita nak nyoblos pakai perahu tadi tuh. Tapi ngeri-ngeri apa suka-suka tuh basah karena banjir tadi kok. Ayo pun lagi ada suara yang hilang tadi kalau suara tuh rusak kan. Macam mana dulu berita ganti-ganti? Iko dia berita. Masih banyaknya desa-desa di Kabupaten Muaro Jambi yang terendam banjir akibat luapan Sungai Batanghari serta faktor cuaca yang tak menentu, membuat sejumlah lokasi TPS di Muaro Jambi ikut terendam banjir. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menerima laporan dari PPK bahwa dari 179 lokasi TPS yang terendam banjir, saat ini bertambah menjadi 12 lokasi TPS yang terendam banjir. Disampaikan oleh Ketua KPUD Muaro Jambi, Al-Mutakin, pihak PPK telah melaporkan beberapa lokasi TPS di Sekedar terendam banjir. Dan diikuti sebelumnya ada 179 lokasi TPS yang juga terendam. Sehingga ada penambahan 12 TPS lagi yang terendam. Jika tidak memungkinkan masyarakat untuk mencoblos, maka TPS akan dipindahkan ke tempat yang tinggi. Nanti akan disosialisasikan kembali. 179 dari 1.209 TPS, ada 179 yang terdapat banjir. Hasil rapat tadi, hasil dari laporan dari masing-masing PPK itu ada penambahan 194. Dari 179 jadi 194, berarti ada penambahan 12 TPS yang terdampak itu. Itu ada yang apung Bang ya? Yang apung itu di daerah Manis Mato. Di Manis Mato itu kan ada 2 TPS itu. TPS satunya itu di dermaga itu. TPS 2-nya itu di SD. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Balik lagi ganti-ganti, macam kata Bibi Ucak-Ucak tadi di segmen kali iko masih ada tentang pemilu ganti-ganti. Saking mempesonanya pemilu kali iko dak ya. Masih banyak berita dak pernah kalau misalnya sudah berita sekali tu dak sekali segmen tu sampai 2 kali segmen macam kau saking banyak berita pemilu kau tadi kau karena orang nak nyoblos tadi kau berita yang pertama kok ada tentang 895 penyandang disabilitas akan berpartisipasi pada pemilu 2024 Kota Jambi. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan daftar pemilihan tetap untuk pemilu 2024 sebanyak 2.676.107 pemilih. Dari jumlah tersebut berdasarkan data KPU Provinsi Jambi ada sejumlah data yang merupakan penyandang disabilitas. Mungkin bisa dibantu untuk petugas KPPS kalau ada orang-orang yang disabilitas kok, untuk dibantu cara nyoblosnya, kasih macam mana penjelasannya karena mereka tuh juga butuh suara-suara dari mereka tuh butuh walaupun sikok 2 orang, sangat berharga. Ganti-ganti kita tengok dulu berita ganti-ganti macam mana berita ganti-ganti iko dia berita. Total pemilih disabilitas di Provinsi Jambi sebanyak 11.895 berdasarkan rekapitulasi pemilih disabilitas pada penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Dari data tersebut, penyandang disabilitas terbagi menjadi 6 jenis, yakni disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik bicara, disabilitas sensorik rungu, dan disabilitas netra. Jadi kita ada datanya ada sekitar 11.895 pemilih disabilitas dengan kategori misalnya pemilih disabilitas fisik, pemilih disabilitas intelektual, pemilih disabilitas mental, pemilih disabilitas sensorik bicara, pemilih disabilitas sensorik rungu, pemilih disabilitas sensorik netra. Jadi itu beberapa kategori pemilih disabilitas yang sudah kita data di setiap kabupaten termasuk di setiap TPS, dan total dari semua jenis disabilitas itu ada 11.895 orang.
Untuk disabilitas fisik ada sebanyak 4.998 pemilih. Disabilitas intelektual sebanyak 654 pemilih. Disabilitas mental sebanyak 2.628 pemilih. Disabilitas sensorik bicara sebanyak 1.853 pemilih. Dan disabilitas netra sebanyak 1.246 pemilih. Dalam penyelenggaraan pemilu nanti, Fahru Rozi menyebutkan tidak ada TPS khusus yang disediakan bagi penyandang disabilitas. Namun pihak memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya untuk memfasilitasi dan memberikan perhatian lebih pada pemilih disabilitas. KPU Provinsi Jambi juga telah melakukan sosialisasi terkait pemilu kepada seluruh stakeholder maupun lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih khusus di Provinsi Jambi. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Nah, itulah tadi ganti-ganti berita tentang ada sejumlah data yang merupakan penyandang disabilitas. Mudah-mudahan bisa ada yang ngebantu lah untuk para penyandang disabilitas ini untuk mencoblos tadi tuh biar terkumpul suara mereka tuh, karena satu suara itu sangat berarti untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Lanjut ganti-ganti di berita selanjutnya ada tentang kecamatan dianggap jauh. KPU Tanjung Jabung Barat distribusi logistik lebih cepat Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat. Dianggap kecamatan yang cukup jauh dari kota Kuala Tungkal, KPU Tanjung Jabung Barat distribusikan logistik pemilu di 6 kecamatan. Distribusi tersebut dilakukan pada Minggu 11 Februari yang dipastikan berjalan aman dan lancar. Kendaraan membawa logistik dijaga dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Mudah-mudahan lancar ya ganti-ganti. Sebelum kita komentari, seperti biasa kita tengok dulu berita macam mana berita ganti-ganti. Iko dia berita. Logistik pemilu mulai didistribusikan oleh KPU Tanjung Barat pada Minggu siang 11 Februari 2024. Distribusi logistik pemilu kali ini difokuskan pada 6 kecamatan yang jauh terdahulu. Sedangkan kecamatan yang terdekat baru didistribusikan pada hari ini, Senin 12 Februari. Ketua KPU Tanjung Barat Emrum mengatakan, 6 kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang cukup jauh, sehingga 6 kecamatan tersebut didistribusikan lebih awal dibandingkan kecamatan lainnya. Dengan memecahkan sebuah kendi di kendaraan pengangkut logistik sebagai tanda pelepasan ritual. Emrum berharap kendaraan pembawa logistik tiba dengan selamat hingga tujuan akhir. Adapun 6 kecamatan tersebut terdiri dari 2 dapil, dapil 3, dan dapil 4, yakni Kecamatan Renah Mendalu, Batang Asam, Muara Papalik, Tungkal Ulu, Tebing Tinggi, dan Merlung. Sedangkan jumlah TPS di 13 kecamatan yakni 1020 TPS. Nah, untuk hari pertama ini tanggal 11 ini alhamdulillah kita pelepasan sama Pak Sekda barusan sudah kita laksanakan tadi. Kita untuk tanggal 11 ini di hari pertama ini kita ada 2 dapil ya, dapil 3 dan dapil 4 ya. Karena itu ada 6 kecamatan, Renah Mendalu, Muara Papalik, Merlung, Batang Asam, Tunggal Ulu, dan Tebing Tinggi. Alhamdulillah hari ini untuk armada untuk membawa surat-suara sudah. Sementara PLH Sekda Tanjung Barat Dahlan mengatakan dengan didistribusikan 6 kecamatan tersebut, tanda bahwa pemilu telah dekat, sehingga diharapkan masyarakat untuk tetap berpartisipasi pemilu. Harapan besar pemilu berjalan damai, aman, dan kondusif tanpa kendala apapun. Kita takutkan pada hari ini cuaca lumayan agak mendung dari kemarin itu hujan. Nah, kemarin saya sudah pantau juga di Kecamatan Senyerang itu khususnya yang dari Teluk Ketapang sampai ke Sungai Lambi itu. Kemarin sudah saya kontak dengan Garis PU kalau itu segera ditambal lah jalan itu, kalau memang itu tidak mungkin masuk segera di beskos atau batu-batu tanah yang berbatu beskos itu supaya cepat pendistribusiannya. Agak khawatiran kita di Senyerang itu kemarin di daerah Sungai Kepayang sampai ke Sungai Lambai itu jalannya jelek. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itulah dikawal ketat dengan bapak-bapak polisi tadi tuh, mau senapan kamu, jangan kamu nak ngalang-ngalangin jalan, kamu kena dol lagi kamu.
Pokoknya ganti-ganti untuk pesan kali ko, Bibi ucap-ucap berpesan untuk kamu siapapun pasangan yang kamu coblos, kita wajiblah hidup damai, hidup rukun. Karena pemilu ini cuma sementara ganti-ganti. Kalau misal berbeda pendapat itu wajar, berpendapat itu wajar. Itu hak masing-masing dari orang-orang yang memilih lah, memihak siapa itu hak individu. Tapi jangan sampai pula kamu dak berteguran dengan tetangga kamu, pecah kongsi apa segala macam, kamu dohako dengan mak kamu karena kamu beda pilihan. Jangan. Karena pemilu kok sementara kok ganti-ganti. Nah, kita doakan baik siapapun yang terpilih bakal menjadi apa hal itu hujan ledeng. Yuk, pokoknya siapapun yang terpilih KG menjadi presiden kita, semoga membawa Indonesia lebih maju, lebih baik lagi agak ke depannya ganti-ganti. Salam damai. Dan jangan lupa ganti-ganti. Ini Bibi ucap-ucap wanti-wanti juga untuk ganti-ganti. Jangan lupa saksikan Iko Berita Tahapo-hapo setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Jack TV, inspirasi kita. Salam damai, pemilu 2024 damai. Bye-bye.